Jumat pagi sekira pukul 9.00, Yap Yun Hap baru saja tiba di rumahnya. Ia pulang setelah seharian sebelumnya, Kamis 23 September 1999, ikut berdemonstrasi menolak RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB) dan menuntut pencabutan fungsi ABRI. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Yun Hap tak lama di rumah karena pada tengah hari ia sudah hendak pergi lagi berdemonstrasi. Sebelumnya berangkat, sang ibu Ho Kim Ngo meminta agar Yun Hap tinggal saja di rumah. Ia punya firasat tak baik. Ibu sudah melarangnya, dia supaya jangan demo, nanti kenapa-kenapa. Soalnya menurut ramalan Cina, orang siu ular tahun ini sial. Tetapi Yun Hap orangnya memang keras. Dia tetap berangkat ke kampus. Katanya kalau kenapa-kenapa itu sudah takdir. Soalnya seminggu lalu ada saudara saya yang nggak ikut demo pun meninggal karena ditabrak. Ucap Yun Ye, adik Yun Hap. Sebagaimana dikutip harian Kompas 26 September 1999. Dari kampus UI Depok, Yun Hap bersama kawan-kawan lalu berkereta api menuju Jalan Jenderal Sudirman. Ia sampai di sana ketika hari sudah petang. Yun Hap dapat tugas untuk mengamati keadaan. Setelah itu, ia bergabung bersama demonstran lain yang berkumpul di sekitar kampus Universitas Atmajaya Semanggi. Seturut laporan harian Kompas 28 September 1999, sejak petang hingga pukul 20.30, demonstran berjalan tenang. Sekira 300-an demonstran dari kalangan mahasiswa dan masyarakat umum sedang makan bersama di pinggir jalan. Ada pula aparat kepolisian yang bertugas di sana. Tak ada keributan sama sekali. Ketenangan itu koyak ketika pukul 20.30 terdengar tembakan dari kejauhan. Masa demonstran yang kaget mulai berdiri dan melongok-longok ke arah jembatan layang karet Sudirman. Tambah dari sana iring-iringan mobil tentara. Ketika iring-iringan mobil tentara mendekat, rentetan tembakan kian gencar, demonstran mulai berhamburan lari. Para mahasiswa mencoba mencari perlindungan ke kampus Atmajaya dan Rumah Sakit Jakarta (RSJ). Segelintir demonstran sempat pula melakukan perlawanan. Ketika pasukan tentara mulai menembaki ke arah demonstran, Yun Hap menghindari bersama dua kawannya, Kokom dan Arif. Namun karena keadaan kacau, mereka terpisah satu sama lain. Kokom dan Arif akhirnya bertemu kembali di RSJ sekitar pukul 22.30. Tetapi Yun Hap tak jelas ada di mana. Hingga tengah malam kabar Yun Hap tetap sumir. Kawan-kawan Yun Hap baru mendapat kabar keberadaannya pada 00.30 dini hari. Bukan di Rumah Sakit Jakarta atau kampus Atmajaya, melainkan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Salemba. Nahas, mahasiswa Fakultas Teknik UI itu ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Sebuah lubang akibat tembakan menganga di punggung kiri atasnya. Harian Kompas memberitakan pihak UGD RSCM mengonfirmasi bahwa korban masuk pukul 21.30. Dari hasil pemeriksaan forensik oleh Dr. Agus P. dan Dr. Jaya dari RSCM, disebutkan bahwa korban meninggal akibat penembakan dengan menggunakan peluru tajam. Peluru tersebut
juga diperlihatkan pada saksi-saksi mahasiswa. Rangkaian unjuk rasa peristiwa penembakan demonstran oleh tentara yang terjadi pada 24 September 1999. Tepat hari itu kini dikenang sebagai tragedi Semanggi II. Peristiwa ini bermula dari keputusan DPR mengesahkan Undang-Undang PKB pada 23 September. Itu bukan demonstrasi pertama, tapi puncak dari serangkaian demonstrasi mahasiswa menentang pengesahan RUU PKB sejak awal September. Unjuk rasa bukan hanya di Jakarta, tetapi terjadi juga di beberapa daerah seluruh Indonesia. Tak jarang demonstrasi itu berunjuk bentrokan, seperti yang terjadi pada 10 September saat 1.000 mahasiswa yang bergabung dalam Front Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (FAMRED) hendak berdemonstrasi ke gedung MPR DPR. Dalam pernyataannya, FAMRED menuntut agar pembahasan RUU PKB dihentikan. Substansi RUU itu dianggap akan makin mengukuhkan dominasi militer di Indonesia, sementara pelanggaran HAM oleh militer masih terjadi. Sebagaimana dilansir harian Kompas 11 September 1999, massa FAMRED yang bergerak dari arah Semanggi awalnya dihadang polisi. Namun, aparat kepolisian yang semula bertindak simpati tiba-tiba digantikan pasukan penindak rusuh massa dari TNI. Bentrokan akhirnya tak terhindarkan dan 4 orang demonstran dikabarkan terluka akibat tindakan represif aparat. DPR sebenarnya telah merevisi sejumlah pasal RUU PKB. Semula RUU Keselamatan dan Keamanan Negara. Ketika penolakan masyarakat semakin gencar, DPR mengaku telah mempertimbangkan keberatan dari masyarakat dalam proses revisi itu. Namun, kurangnya sosialisasi dan komunikasi politik yang macet membuat masyarakat tetap kukuh menolaknya. Penolakan tak cuma datang dari mahasiswa, namun juga masyarakat umum yang terjadi tidak hanya di ibu kota. Dicatat Kompas 21 September 1999, ratusan demonstran dari Urban Konsortium UPC berunjuk rasa di depan gedung MPR DPR. Selain menghentikan pembahasan RUU PKB, UPC juga menuntut pencabutan Undang-Undang Keadaan Bahaya yang telah berlaku sejak 1959, serta menghentikan aksi represif TNI di berbagai wilayah. Pada hari yang sama juga terjadi demonstrasi di Bandung dan Semarang. Di Bandung setidaknya 12 kesatuan aksi dari berbagai perguruan tinggi dan ormas berdemonstrasi di gedung DPR Jawa Barat. Sementara di Semarang, unjuk rasa di halaman gedung DPRD Jawa Tengah digerakkan oleh Komite Semarang untuk Aksi Demokrasi (KSAD). Penyelesaiannya, tewasnya Yunhab mengundang reaksi keras dari sejumlah kalangan. Mereka mengutuk ABRI yang terus menggunakan cara represif untuk mengatasi demonstrasi. Tragedi Trisakti pada Mei 1998 dan Semanggi I pada November 1998 tentu belum lekang dari ingatan publik kala itu. Mereka juga menuntut agar Undang-Undang PKB segera dicabut. Setelah satu kecaman datang dari Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional PAN Amin Rais, RUU PKB harus ditunda dan bahkan harus dihentikan. Karena kalau tidak justru menimbulkan pertanyaan, maunya apa? Kita tentu amat kecewa sampai ada nyawa melayang dan luka-luka parah. Tegas Amin dikutip Kompas 26 September 1999. Perkara tewasnya Yunhab lalu diusut tim pencari fakta independen TPFI yang diketahui Hirmawan Sulistyo.
Menurut penelusuran TPFI, seperti dilaporkan Kompas 28 September 1999, Yunhap kena tembak tentara sekitar pukul 20.40. Ia tewas sebelum berhasil masuk ke RSJ. TPFI menegaskan tak ada kendaraan lain saat itu kecuali kendaraan ABRI. Tentang sinyalemen adanya mobil lain, itu sama sekali tidak mungkin. Dua saksi utama yang kami cek silang secara mendalam. Yunhap jatuh tersungkur oleh kelompok tembak pertama. Sesudah kelompok tembak pertama, ada kelompok tembak kedua. Jadi, tidak mungkin ada satu kendaraan apapun yang masuk di tengah korban, di tengah kedua kelompok tembak tersebut. Karena itu, penjelasan Kapolda Kepala Polisian Daerah Metro Jaya, Maijen Pol Nugroho Jayusman, itu sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan, ungkap anggota TPFI Tamrin Amal Tamagola kepada Kompas. Atas desakan mahasiswa dan keluarga korban kekerasan aparat keamanan, DPR kemudian membentuk Pansus Trisakti Semanggi 1 dan Semanggi 2 TSS pada tahun 2000. Sekira 1 tahun Pansus TTS bekerja dan memperoleh kesimpulan bahwa tidak terjadi pelanggaran HAM berat dalam kasus Trisakti Semanggi 1 dan Semanggi 2. Hasil ini tentu saja mengecewakan bagi keluarga korban. Pada Juli 2001, hasil kerja Pansus TSS dibawa ke rapat paripurna DPR. Kesimpulan DPR pun mengecewakan. 3 fraksi menyatakan adanya unsur pelanggaran HAM berat, sementara 7 fraksi lain menyatakan tak terjadi pelanggaran HAM berat. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai tragedi Semanggi II dan suramnya kasus pelanggaran HAM oleh aparat. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.